Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sahabat minta syafaat pada Rasulullah SAW. Itu hukumnya boleh atau tidak. Sekarang akan membahas ada seorang sahabat namanya Uqasah bin Muhsan. Beliau ini adalah sahabat yang minta pada Rasulullah supaya dia itu termasuk rombongan masuk surga, rombongan yang 70.000 orang. Dan Rasulullah mengiyakan atas permintaan Sayyidina Uqasah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaba dan minta asy-syafa'atah pada syafaat minhu dari Nabi siapa Uqasah bin Muhsan, siapa sahabat Uqasah bin Muhsan, hina dzakara hingga ketika menjelaskan siapa Nabi Muhammad sab'inah pada 70 alfan ribunya, alladzina orang banyak, yadkhuluna yang sama-sama masuk siapa orang banyak, al-jannatah pada surga bighairi hisabin dengan tanpa hisab. Faqalah maka berkata siapa Uqasah, mohon mendoakan engkau Allah pada Allah, ayyaj'alani semoga menjadikan Allah ni kepadaku minhum dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Faqala maka menjawab siapa Nabi Musa secara langsung, wabila muraja'atin dan tanpa ragu-ragu. Apa jawab Nabi? Anta adapun engkau wahai Uqasah binhum itu termasuk dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Wa ma'lumun dan kita ketahui annahu sungguhnya pekerjaan yanalu tidak mendapatkan ahadun seorang kainan ada man orang karena ada hadihil asbaqiyati ini semua yang telah lalu illa ba'da syafaatihi kecuali setelah syafaatnya Nabi al-kubra yang besar fi ahlil mauqifi di penduduk mauqif padang mahsyar. Kama seperti katakan Muhammad sabdun tetap fil ahadis dalam beberapa hadis al mutawatirah yang mutawatir. Fahada fi makna talabi syafa'ah. Fahada manapun ini fi makna talabi syafa'ati dalam arti minta syafaat. Jadi di sini katanya wa talaba syafa'ata minhu Uqasah bin Muhsanin. Hina dzakara as-sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Faqala Uqasah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Faqala mubasharatan wa bila muraja'atin anta minhum. Bahwa sahabat Syafa'ah bin Muhsan minta pada Nabi agar supaya diberikan syafaat. Dia ini termasuk 70 umat Nabi, termasuk 70.000 umat Nabi Muhammad yang tanpa hisab masuk surga. Jadi kemudian apa yang terjadi? Maka Uqasah minta kepada Nabi supaya doakan kepada Allah dia termasuk orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Lalu Rasulullah itu menjawab secara spontan dan tidak ragu-ragu. Apa jawabnya? Engkau termasuk yang 70.000
ribu masuk surga. Jadi ceritanya begini. Satu ketika Rasulullah menerangkan pada para sahabat bahwa ada 70 umat Nabi Muhammad ini orang-orang yang istimewa. Baik itu orang-orang yang menuruti zaman Nabi atau zaman-zaman berikutnya. Rasulullah menjelaskan ada 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Setelah mendengarkan penjelasan Nabi, Sayyidina Uqasah, sahabat ini tertarik dan ingin masuk surga dan ingin termasuk yang 70 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu langsung dia memberanikan diri, wahai Rasulullah, doakan aku ini termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Rasulullah itu langsung menjawab, engkau termasuk yang 70 ribu orang itu. Apa artinya hadis ini? Bahwa sahabat ini minta syafaat kepada Rasulullah ketika Nabi Muhammad itu hidup. Dan Nabi Muhammad itu mengiyakan atas permintaan sahabat itu. Dan tidak menunggu nanti di padang mahsyar. Jadi itu menunjukkan hadis ini hukumnya boleh minta syafaat kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup. Di antara syafaatnya yang diminta supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Yang hal ini dilakukan oleh sahabat Uqasah bin Muhsan yang minta kepada Nabi termasuk 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Dan permintaan Uqasah ini diterima oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan engkau termasuk 70 ribu orang yang masuk surga. Nah, jelas ya. Wa ma'lumun annahu la yanalu ahadun kainan man kana hadhihi al-asbaqiyatah illa ba'da syafa'atihil kubra fi ahli al-mawqibi kama huwa thabitun fil ahaditsil mutawatirah fahadha fi makna talabis syafa'ah. Ya, kita ketahui bersama bahwa seorang itu tidak akan mendapatkan apa yang diminta pada Rasulullah kecuali setelah mendapatkan syafa'atil kubra. Mendapatkan syafa'atil kubra yaitu mendapat syafaat di padang mahsyar. Oke, katanya di dunia ketika Rasulullah masih hidup banyak sahabat minta syafaat. Di antaranya Uqasah bin Muhsan, dia itu diterima oleh Rasulullah untuk nanti di akhirat diberikan syafaat masuk surga tanpa hisab. Tapi dalam prakteknya syafaat yang diberi Rasulullah tidak didapatkan kecuali setelah asy-syafaatul kubra. Artinya kapan? Setelah terjadi hari kiamat. Di mana nanti ahlul mauqif, orang-orang semuanya berkumpul di padang mahsyar. Manusia yang zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir hari kiamat itu berkumpul di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Nah, padang mahsyar itu di mana tempatnya? Saya nggak tahu. Ya, yang tahu nanti yang nututin nanti, bukan sekarang ya. Tapi yang jelas digambarkan di situ itu adalah tempat yang luas, terhampar, yang memuat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, pada orang itu berbaris sesuai dengan kumpulannya masing-masing. Oh, ini barisan orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, punya barisan sendiri. Oh, ini barisan orang-orang yang berjuang meninggikan agama Allah. Nah, ini punya golongan sendiri. Oh, ini kelompok-kelompok orang yang mencari ilmu yang ikhlas karena Allah, punya kelompok sendiri. Ini kelompok penjudi. Kelompok sendiri. Oh, ini kelompok yang suka pacaran. Kelompok sendiri. Kelompok semuanya dengan bawa benderanya masing-masing. Nah, orang-orang yang mentaati ajaran Islam, mentaati apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad dan sering baca sholawat, apa yang terjadi? Dia berada di baris di belakang umat, di belakang Nabi Muhammad. Nah, kita di bawah bendera Nabi Muhammad. Nah, yang meler-meler itu, yang suka menentang ajaran Islam, nanti yang megang benderanya siapa? Abu Jahal dan teman-temannya Abu Lahab dan abu-abu yang lain yang suka nyaci-nyaci Islam itu termasuk golongannya itu nanti itu. Jadi golongannya Abu Jahal. Nah, orang pada waktu itu tuh orang pada bingung.
Karena kepanasan digambarkan saking panasnya itu seakan-akan matahari kurang 1 cengkang dari kepala. Seakan-akan saking panasnya. Dan di bawah itu panas sekali. Digambarkan itu sebagai tembaga tanahnya. Dan orang tuh saking panasnya keringatan bingung. Bertahun-tahun di situ bingung. Itu keringatannya ada yang sampai kakinya. Dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai lututnya. Ada yang sampai perutnya, ada yang sampai lehernya. Mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang pada bingung semua. Menyatakan angkitna, angkitna, angkitna. Dia datang kepada Nabi Adam supaya dia itu diselamatkan. Angkitna, angkitna. Apa kata Nabi yang bernafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Kami tidak bisa menolong. Kenapa katanya Nabi Adam, dulu Allah melarang saya untuk makan buah huldi. Tapi saya melanggar. Lalu dia datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Yang pada akhirnya orang-orang itu datang kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu bersujud kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah. Dan akhirnya Rasulullah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang Rasulullah inginkan. Nah, ternyata yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang diaku umatnya Nabi Muhammad. Dan setelah itu orang tidak panas lagi. Semoga kita semua diaku sebagai umatnya. Namun ada 7 golongan yang tidak panas. Orang pada panas, semua bingung. Itu hanya 7 golongan yang tidak panas. Nah, Rasulullah menyatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nah, ada 7 golongan nanti di akhirat. Dia itu akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama siapa? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Jadi presiden yang adil. Jadi gubernur yang adil. Menjadi bupati yang adil. Menjadi camat yang adil. Jadi kepala desa yang adil. Jadi ketua pondok yang adil. Jadi ketua kelas yang adil. Imamun adilun. Itu yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah nanti di padang mahsyar. Dia tidak panas sendiri. Ya. Kemudian apa? Warajulun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang selalu ibadah kepada Allah. Nah, kayak santri Al-Qur'an ini ya, kan ibadah terus. Jam 3 sudah bangun tahajud. Setelah tahajud kemudian salat subuh berjamaah. Setelah berjamaah zikir bersama, kemudian ngaji kitab selesai mandi salat duha, kemudian sekolah, selesai sekolah salat duhur berjamaah, zikir, istirahat sebentar, makan, kemudian salat yang sahar berjamaah, zikir, masuk diniyah, sore mandi, kemudian salat maghrib berjamaah, zikir, kemudian ngaji Quran, isya berjamaah, zikir, ngaji kitab, kemudian makan, sebentar kemudian jam belajar. Setelah itu tidur. Mun santre se bener. Mun saya tak bener. Ijagain sebu tidur. Beda tak beda? Beda sepoleh penguliat. Roman beda apa Roman? Apa Roman? Telah pakun Roman. Udah mulai to. Beda tak beda? Nah. Mun selake ada keperluan keluargamu letak mun sebini ding makering. Pura-pura kesurupan dong sebarang banget. Ini pas sajain. Padahal ting pemulia langsung sehat. Salah sakit berdeng insiden motor ini diantarkan ke rumahnya langsung seger. Beda tak beda? Nah, itu kalakalan kapi itu ya. Cek kalian kana kiai pada muntuk abid tahu kafi kalau santri jadi begitu kiai ini pada muntuk man kaman jadi tahu aku lah bener santri bener tahu aku lah santri semeler juga tahu keng tak cak ngucak beri keng tak tahu keng oma tak tahu ya bener itu kelakuannya itu. Nah itu jadi kalau hatinya sampean itu orang yang baik itu termasuk nanti di akhirat termasuk 7 golongan yang tidak panas. Apalagi berikutnya itu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya ingat ke masjid terus, ingin membersihkan masjid,
ingin membersihkan kamar mandinya masjid, ingin hatinya itu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ingin sholat tahajud di masjid, dan melaksanakan beneran. Berikun torotok, penyedung tehidungan, baku enggak. Hatinya itu selalu ingat ke masjid dan melaksanakan betul kebaikan di masjid. Nah, itu juga nanti termasuk 7 golongan yang nanti itu di padang mahsyar tidak panas. Ditambah lagi siapa? Warajulani tahabba fillah isma alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang berteman satu sama lain karena Allah. Berteman karena Allah. Bukan karena apa-apa, tapi berteman karena Allah. Nah, berteman karena Allah, dia itu sehingga apa? Kalau berteman, kalau bertemu karena Allah, kalau berpisah karena Allah. Berteman karena ibadah kepada Allah, dia berpisah karena untuk berjuang di jalan Allah. Jadi ketika barengnya di masjid. Barengnya apa? Bareng baca kitab. Barengnya apa? Baca Quran. Barengnya apa? Berzikir. Ini bareng mancing. Ini bareng nyari pacar. Bareng enggak begitu. Nah, jadi dia berteman dalam rangka apa? Mengerjakan kebaikan. Kita berpisah karena dirinya ingin mengerjakan kebaikan masing-masing. Nanti di padang mahsyar dia tidak panas ketika orang lain itu panas. Kemudian yang berikutnya apa katanya? Warajulun da'athum ra'atun. Warajulun da'athum ra'atun. Dzatu jamalin. Dzatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Ada seorang pemuda yang gagah, misalnya kayak Izul, kayak Khair, kayak Syarif misalnya, dirayu oleh cewek yang punya kedudukan yang tinggi dan orangnya cantik. Nah, lalu katanya Musleh, saya tidak mau karena takut kepada Allah. Begitu tak Musleh? Misalnya Rian dirayu oleh cewek cantik, dia kaya raya, katanya Rian, mohon maaf ya saya takut kepada Allah. Benar tarian. Tahu sarayung nabang. Nah, nanti begitu. Jadi ada orang dirayu oleh cewek, begitu pun si cewek dirayu oleh laki-laki, dia ganteng, pun kaya. Mohon maaf kalau sekedar rayu saya tidak mau. Tapi kalau kamu serius datanglah kepada orang tua saya. Nah, itu termasuk nanti itu. Biasanya Fikri ngerayu cewek. Bilang kata ceweknya, serius tah kamu datang kepada orang tua saya. Benar begitu Fikri. Nah, kalau dia itu laki-laki jantan datang pada orang tua. Nah, itu baru termasuk 7 golongan yang dia nanti di padang mahsyar tidak panas ketika orang semuanya panas. Nah, kemudian siapa lagi? Dia rajulun katanya tasaddaqa sadaqatan fa'ahfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Katanya ada orang yang bersedekah, kemudian sedekahnya dirahasiakan sampai seakan-akan apa yang dimakan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Saking merahasiakannya. Nah, jadi sampai memberikan sedekah makanan dirahasiakan, memberikan sedekah uang merahasiakan. Enggak kayak sekarang mau memberikan satu sandal lalu dipublikasikan, di live siaran langsung di FB, di YouTube dan sebagainya. Enggak begitu, atau di foto, di update. Enggak begitu. Jadi dia itu merahasiakan. Sehingga saking merahasiakannya itu seakan-akan apa yang didermakan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, betul-betul merahasiakan. Nah, kemudian yang terakhir siapa? Rajulun dzakarullaha khalian wa fadat ainahu. Orang yang suka zikir malam hari, orang yang tahajud sendirian. Nah, lalu dia berzikir kepada Allah. Nah, seperti yang dilakukan oleh Fikri malam hari bangun, dilakukan oleh Syifa pada malam hari dia bangun zikir, saking takutnya kepada Allah dan saking khusyuknya menangis. Ya Allah, ingat kapi ketusan, ingat ke neraka. Terus masa surga nangis ke tibi. Beda tak beda? Beda. Aku tak. Nah, ini termasuk 7 golongan yang nanti oleh Allah di padang mahsyar tidak panas. Nah, semoga kita termasuk salah satu dari 7 golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita tidak merasakan panasnya padang
mahsyar. Jadi di sini ingin menyatakan bahwa banyak hadis yang menjelaskan bahwa sahabat itu minta syafaat pada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tidak hanya nanti di padang mahsyar minta syafaat kepada Rasulullah. Dan ternyata yang melakukan ini di antaranya adalah sahabat Uqasah bin Muhsan. Dia minta syafaat pada Rasulullah termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan permintaan itu dipenuhi Rasulullah menegaskan bahwa sahabat Uqasah bin Muhsan termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tetapi harus kita tahu bahwa ini akan terlaksana nanti setelah di padang mahsyar orang-orang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, terutama orang-orang yang diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga kita yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, oleh Allah diberikan pertolongan, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, termasuk golongan yang diaku sebagai umat Nabi Muhammad, dan termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, dan termasuk 7 golongan yang masuk surga yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.